Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok L, mata kuliah Perdagangan dan Keuangan Global akan mempresentasikan materi terkait investasi langsung asing Tiongkok dalam industri nikel di Indonesia. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami, ada Nima Dai Maharani dengan NRP 009, Feni Arzika Kumaida dengan NRP 020, Muhammad Dafaltov dengan NRP 069, dan Harhab Zulfa Ananda dengan NRP 076. Nah, jadi nikel ini merupakan salah satu komponen esensial dalam pembuatan sel baterai lithium ion yang digunakan oleh kebanyakan kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik ini yang juga menjadi salah satu faktor dari kenaikan harga nikel. Indonesia merupakan penghasil nikel terbesar di dunia pada tahun 2022 dan menjadi eksportir nikel terbesar di dunia. Seperti yang tampak pada grafik dia tersebut, di mana diketahui adanya tren kenaikan harga nikel pada tahun 2019 sampai 2023 dan mengalami puncaknya pada tahun 2022. Nah, untuk memanfaatkan nilai tambah ekonomi nikel ini, pemerintah Indonesia pun akhirnya memulai hilirisasi dan secara bertahap mengurangi ekspor nikel ore mentah. Kebijakan ini akan meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan dalam negeri serta memberikan peningkatan harga nikel global sebagai akibat dari kurangnya pasok nikel di seluruh dunia. Teknologi pengolahan biji nikel yang sangat terbatas ini membuat Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai produsen olahan nikel terbesar karena hanya dapat menjual bentuk mentahnya saja atau disebut dengan biji nikel. Karena keterbatasan ini nih yang akhirnya menyebabkan nilai tambah penjualan nikel Indonesia beralih ke luar negeri, yaitu Cina, yang menjadi tujuan utama ekspor nikel Indonesia, sehingga Cina menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Lambat dan mahalnya alih teknologi pengolahan nikel mendorong investasi Cina dalam koridor China Belt Road Initiative. Investasi ini diperkirakan akan mendorong beroperasinya 53 smelter di Indonesia pada tahun 2024. Kebijakan pengurangan ekspor ini memaksa perusahaan tambang domestik untuk menjual nikel pada operator smelter dengan harga yang lebih rendah dari harga dunia yang cenderung terus naik. Indonesia Morowali Industrial Park merupakan salah satu kawasan investasi Cina yang terbesar di Indonesia. Keberadaan investasi Cina ini, keterkaitan dan dampaknya dengan industri nikel Indonesia menimbulkan asumsi bahwa perusahaan pengolah nikel yang besar tersebut merupakan salah satu bentuk soft power yang dimiliki Cina terhadap Indonesia. Nah, apa sih yang diketahui dengan FDI atau Foreign Direct Investment? FDI sendiri menurut survei di tahun 2022 merupakan arus modal internasional di mana perusahaan itu dari suatu negara akan mendirikan atau juga memperluas perusahaannya di negara lain. FDI sendiri itu tidak hanya mencakup transfer kepemilikannya doang dari dalam negeri, melainkan juga kepemilikan asing. Melainkan juga investor asing bisa mempelajari manajemen dan juga kontrol dari perusahaan dalam negeri sendiri, khususnya dalam corporate governance mechanism. Next. Nah, kenapa sih kok negara itu menerima dan juga mengirim FDI? Menurut buku yang ditulis oleh Jack Madura tahun 2018 sendiri, alasan kenapa kok negara itu menerima dan juga mengirim FDI itu ada empat. Yang pertama yaitu karena market shaking, artinya perusahaan itu ingin memperluas pangsa pasar dan juga meningkatkan volume penjualan. Mereka seringkali perusahaan itu terjadi pada negara yang memiliki permintaan besar seperti PT Unilever. Yang kedua yaitu resource shaking, artinya jaminan jangka panjang akan ketersediaan sumber daya dan juga kerendahan biaya produksi. Hal ini juga dilakukan oleh perusahaan PT Freeport yang ada di Papua. Yang ketiga yaitu karena efisiensi saving, artinya perusahaan itu ingin meminimalisir biaya total pengeluaran produksi. Hal ini sendiri itu sudah dibuktikan oleh PT Nike. Yang keempat karena adanya strategi asset seeking, yang artinya perusahaan itu ingin memperoleh teknologi canggih, merek yang besar, distribusi yang luas, dan juga pengembangan keahlian yang sulit untuk ditiru. Hal ini sendiri juga sudah dicontohkan oleh Microsoft yang mengakuisisi brand Nokia. Nah, apakah benar Indonesia itu merupakan produsen nikel terbesar di dunia? Jawabannya adalah ya. Next. Cadangan nikel terbesar di dunia sendiri itu dimiliki oleh Indonesia, tepatnya berada di wilayah Sulawesi dan juga wilayah Maluku. Sejak tahun 2017, Indonesia itu sudah menempati urutan pertama produsen nikel di dunia. Hal ini sudah melampaui negara Filipina dan juga negara Rusia.
tahun 2023 sendiri produksi nikel di Indonesia itu sudah mencapai lebih dari 1 juta ton. Hal ini memainkan peran kunci bahwasanya nikel yang ada di Indonesia ini merupakan rantai pasok lokal global dengan negara tujuan ekspor utamanya yaitu Tiongkok, Jepang, dan juga Korea Selatan. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah peran FDI Tiongkok dalam industri nikel di Indonesia. Jadi Tiongkok merupakan investor terbesar dalam sektor hilirisasi nikel di Indonesia, terutama sejak diberlakukannya larangan ekspor biji mentah pada tahun 2020. Investasi ini diwujudkan melalui pembangunan kawasan industri dan fasilitas pemrosesan seperti smelter di Morowali, Sulawesi Tengah, dan juga Wedabai di Halmahera. Perusahaan-perusahaan besar asal Tiongkok seperti Tsingshan Group, CATL, dan juga Huayo Cobalt berperan kunci dalam ekosistem industri ini. Bentuk investasi yang umum adalah joint venture dengan perusahaan lokal maupun asing lainnya, dengan skema integrasi vertikal dari tambang hingga produksi bahan baterai. FDI Tiongkok memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global dan juga meningkatkan kapasitas hilirisasi. Namun sekaligus menimbulkan ketergantungan pada investor asing dalam aspek modal, teknologi, dan pasar. Berikut merupakan permasalahan dan juga kontroversinya. Jadi di balik pertumbuhan industri juga ada sejumlah persoalan yang serius, yaitu ada lingkungan rusak seperti polusi, deforestasi, dan juga degradasi pesisir. Lalu juga ada ketimpangan tenaga kerja, seperti lebih banyaknya tenaga kerja asing Tiongkok daripada tenaga kerja lokal, dan juga upah rendah bagi pekerja lokal. Lalu ada minim transfer teknologi, seperti Indonesia itu belum menguasai proses produksi penuh. Lalu ada ketergantungan struktural, yang di mana Indonesia itu hanya menjadi tempat produksi, bukan menjadi pusat nilai tambah. Lalu yang terakhir ada isu kedaulatan sumber daya alam, seperti eksploitasi besar dan juga manfaat untuk lokalnya itu minim. Nah, selanjutnya dampak larangan ekspor biji nikel pada relasi perdagangan dengan Uni Eropa dan WTO yaitu jadi Presiden Joko Widodo kan mengambil kebijakan untuk menghentikan ekspor biji nikel ke Uni Eropa sejak tahun 2020 hingga sekarang. Nah, kebijakan tersebut itu diambil dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor ini akan lebih menguntungkan apabila biji nikel diubah menjadi komoditas yang lebih bernilai. Nah, kebijakan ini tuh akhirnya mendapatkan protes keras dari Uni Eropa dengan membuat Indonesia melalui World Trade Organization pada awal tahun 2021. Nah, dengan dihentikannya ekspor biji nikel ini, pemerintah itu harus melakukan beberapa langkah. Di antaranya itu mencari investor yang berminat mendirikan industri, menerapkan aturan hukum yang melindungi hilirisasi industri sumber daya alam, mampu konsisten dalam menjamin ketersediaan bahan baku pengelolaan tambang, menampung komoditas industri hilirisasi baik domestik maupun luar negeri, melindungi investor dari perubahan kebijakan, menjaga stabilitas politik serta pengenaan pajak dan kewajiban investor untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha daerah atau UMKM dengan menjalankan hilirisasi industri dan alih teknologinya. Nah, lalu selanjutnya terdapat posisi tawar Indonesia dalam menghadapi investor seperti Tiongkok, yang dimana Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam relasinya dengan Tiongkok, terutama karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan cadangan nikel laterit strategis yang sangat dibutuhkan dalam industri baterai dan juga kendaraan listrik global. Nah, potensi ini tuh memberikan leverage tersendiri dalam menarik investasi asing, khususnya dalam sektor hilirisasi mineral. Nah, dengan ini terdapat kebijakan strategis yang memperkuat posisi tawarnya, yang dimana larangan ekspor biji nilai sejak tahun 2020 menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini terbukti efektif dalam menarik investasi smelter termasuk dari Tiongkok sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Nah, dengan pengolahan ini tuh dilakukan di dalam negeri, Indonesia berupaya mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari komoditas strategisnya. Namun, dalam hal ini masih terdapat tantangan dan ketergantungan terhadap eh, Tiongkok. Jadi meskipun memiliki posisi tawar dari sisi sumber daya,
realitas di lapangan itu masih menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap investasi dan juga teknologi dari Tiongkok. Hal ini tuh menciptakan hubungan yang tidak seimbang atau juga asimetris dengan beberapa implikasinya, seperti Tiongkok masih memegang kontrol signifikan dalam proses hilirisasi, termasuk teknologi dan juga kepemilikan fasilitasnya. Lalu juga akses ke pasar akhir industri EV global juga didominasi oleh jaringan industri Tiongkok. Lalu dari 248 toko smelter di nikel Indonesia, 137 di antaranya terafiliasi dengan perusahaan Tiongkok menunjukkan dominasi besar dalam sektor ini. Lalu juga terdapat risiko jangka panjang dan juga tantangan kedaulatannya, yaitu ketergantungan terhadap satu negara investor menimbulkan risiko kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam. Lalu juga tanpa kebijakan nasional yang cukup kuat dan juga terarah, Indonesia berpotensi menjadi hanya penyedia bahan baku meskipun melakukan hilirisasi di dalam negeri. Lalu juga perlu diperlakukannya strategis untuk diversifikasi mitra investasi dan juga peningkatan kapasitas nasional baik dalam hal teknologi maupun pengelolaan industri. Next. Nah, lalu terdapat pertumbuhan ekonomi, kedaulatan nasional, dan juga keberlanjutan lingkungan dengan adanya nikel ini. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi sendiri, FDI Tiongkok mendorong percepatan hilirisasi industri nikel yang meningkatkan PDB dan juga ekspor Indonesia, lalu juga investasinya menciptakan lapangan kerja dan juga pendapatan negara, memperkuatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Lalu yang terakhir, namun pertumbuhan ekonominya itu harus diarahkan pada ekonomi hijau yang berkelanjutan untuk menghindari eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Lalu untuk kedaulatan nasionalnya, Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat sebagai produsen nikel terbesar dunia, namun ketergantungan pada investor Tiongkok berpotensi mengurangi kontrol nasional atas sumber daya. Lalu kebijakan larangan ekspor biji nikel memperkuat kedaulatan dengan mendorong pengelolaan dalam negeri, lalu juga perlu penguatan regulasi agar nilai tambah dan juga teknologi tetap berada di tangan Indonesia. Lalu untuk keberlanjutan lingkungannya, yang dimana aktivitas investasi ini tuh beresiko menimbulkan pencemaran, deforestasi, dan juga kerusakan ekosistem pesisir jika tidak diawasi dengan ketat. Untuk pembangunan berkelanjutannya itu menuntut keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan juga pelestarian lingkungan untuk generasi yang mendatang. Jadi Indonesia perlu mengadopsi prinsip ekonomi hijau termasuk pengurangan emisi, efisiensi sumber daya, dan juga perlindungan keanekaragaman hayati dalam pengelolaan industri nikel. Next. Nah, jadi apakah pertumbuhan ekonomi, kedaulatan nasional, dan keberlanjutan lingkungannya itu sudah seimbang? Jadi, dilema utama yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan juga kedaulatan nasional, yang dimana FDI Tiongkok memang mempercepat hilirisasi dan juga memberikan pendapatan negara, namun resiko lingkungan dan sosial yang ditimbulkan masih cukup besar seperti pencemaran, konflik lahan, dan juga minimnya transfer teknologi, yang dimana pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi dan juga pengawasan serta memastikan adanya insentif bagi investor yang benar-benar berkomitmen pada keberlanjutan dan juga alih teknologi. Kebijakan hilirisasi dan insentif FDI harus diiringi dengan persyaratan tegas terkait perlindungan lingkungan, penggunaan tenaga kerja lokal, dan juga transfer teknologi. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat posisi tawar melalui diplomasi ekonomi dan juga diversifikasi mitra investasi sehingga tidak terlalu bergantung pada satu negara saja. Next. Lalu adapun kesimpulan dari hasil analisis kami yang di mana FDI Tiongkok dalam sektor nikel Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam percepatan hilirisasi industri nikel, peningkatan produksi dan juga ekspor serta penciptaan lapangan kerja. Namun investasi ini juga membawa sejumlah tantangan struktural yang beresiko melemahkan kedaulatan sumber daya nasional dan juga menimbulkan dampak lingkungan serta sosial yang serius. Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup kuat sebagai
sebagai produsen nikel terbesar di dunia, tetapi ketergantungan terhadap investor Tiongkok dalam hal modal, teknologi, dan juga pasar menyebabkan hubungan ekonomi yang tidak seimbang. Hal ini diperparah dengan rendahnya transfer teknologi, dominasi tenaga kerja asing, dan juga kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas industri yang tidak berkelanjutan. Nah, kebijakan larangan ekspor biji nikel sejak tahun 2020 memang memperkuat posisi tawar Indonesia dan juga mendorong investasi smelter, namun tanpa regulasi dan juga pengawasan yang ketat, Indonesia beresiko menjadi hanya sekedar lokasi produksi tanpa memperoleh manfaat strategis jangka panjang. Maka dengan itu, adapun rekomendasi yang kelompok kami rekomendasikan yaitu memperkuat regulasi dan juga pengawasan terhadap dampak lingkungan dan juga sosial, lalu mewajibkan transfer teknologi dan juga penggunaan tenaga kerja lokal, lalu mendiversifikasi mitra investasi agar tidak tergantung pada satu negara, lalu mendorong pengelolaan industri berbasis prinsip ekonomi hijau dan yang terakhir meningkatkan diplomasi ekonomi untuk mendukung kebijakan hilirisasi. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.